pendapat atau apa tadi pernyataan itu tuh ada karena mikirnya dongeng itu peristiwa seseorang mendongengkan kepada anak-anak. Oke, halo YouTube, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di kanal Sabda Desa di Sesi Jagongan. Kali ini kami bersama seorang kawan, Nini Hernisa. Halo teman-teman. Yang dia adalah seorang pendongeng. Kali ini kami akan ngobrolin sedikit tentang dongeng, karena kebetulan Nini ini seorang pendongeng gitu. Oke, mungkin mau perkenalan dulu, silahkan. Nama gitu. Halo teman-teman, nama aku Nini Hernisa, biasa dipanggil Nini. Terima kasih. Ngono tok. Emang apa? Ya apa kayak ngono, kesibukan mungkin. Kesibukan utama saat ini adalah beban keluarga. Kami pengen tanya gini, sebenarnya dongeng itu bedanya dengan karya sastra lain apa sih? Bedanya sama apa novel gitu, bedanya sama cerita gitu, apa sih bedanya? Sepertinya beda-beda tipis tapi berbeda. Bedanya apa? Kalau novel ya seperti teman-teman tahu seperti apa bentuk novel itu, ya kan? Itu buku. Berlembar-lembar. Kalau dongeng itu berarti ketika dibacakan. Jadi itu dongeng. Ya, yoi. Oke. Terus itu. Yang kami penasaran pengen tanya lagi, apakah dongeng itu hanya untuk anak-anak? Oh, tidak juga. Tidak juga. Untuk semua usia. Untuk semua usia. Oh gitu. Oke. Tetapi kan kita kan masyarakat lah ya, masyarakat kan taunya dongeng itu kan hanya untuk anak-anak nih. Ya, sebenarnya ada nggak sih dongeng khusus gitu buat bukan anak-anak, buat orang dewasa gitu, ada nggak? Sebenarnya dongeng itu kan kayak terkadang pendapat atau apa tadi pernyataan itu tuh ada karena mikirnya dongeng itu peristiwa seseorang mendongengkan kepada anak-anak. Oke. Mereka berpikir bahwa pengertiannya seperti itu, padahal dongeng itu sendiri kan bisa juga diartikan dengan aku curhat ke teman-temanku atau ibuku menceritakan peristiwa gitu ya, yang terjadi di pasar, seperti itu kan. Oh gitu. Sebetulnya juga dongeng. Kenapa kamu tertarik dengan dunia dongeng? Karena menyenangkan. Seberapa menyenangkan sih? Kalau aku melakukannya, aku senang. Gitu. Sungguh parameter yang tidak ilmiah. Sungguh membagongkan. Iya. Ya karena menyenangkan. Terus aku suka interaksi yang terjadi ketika aku mendongeng. Terus pokoknya senang intinya. Oke. Kayak panggilan jiwamu di situ gitu ya, kurang lebih ya. Ya kayaknya. Mungkin. Oke. Kalau kamu kan kuliah kan jurusan bahasa Indonesia ya dulu ya. Apakah itu ngaruh ke kegemaranmu terhadap dongeng sekarang? Bahwa dulu dapat materi kuliah tentang dongeng, tentang sastra gitu, terus kemudian tertarik gitu. Iya, loh, kok Anda malah sudah tahu? Loh, saya ya. Oh, iya. Jelas, saya ya. Yang membuat tertarik apa kalau dari segi materi kuliah? Sejujurnya, aku tuh kembali suka sama dongeng lagi juga gara-gara kuliah. Karena dulu pas aku kecil, aku suka didongengin. Nah, cuman setelah gede kan kayak aku tuh sama seperti kebanyakan orang menganggap bahwa dongeng itu ya untuk anak kecil dan lain sebagainya. Gitu. Pokoknya aku nggak tertarik dengan perdongengan duniawi itu. Nah, terus kan aku kuliahnya PBSI, bulu tangkis. Persatuan Bola Kasti seluruh Indonesia. Nah, terus itu kan ada mata kuliah berbicara. Terus kita tuh macam-macam kan disuruh ngapain aja, termasuk salah satunya mendongeng ke anak-anak begitu. Jadi ada tugas dari makul berbicara itu, kita disuruh mendongeng. Nah, itu adalah pengalaman pertamaku lagi bersentuhan dengan dongeng mendongeng. Suka duka gitu sebagai pendongeng apa aja sih? Kalau sukanya kan tadi udah cerita bagaimana seneng berinteraksi dengan anak-anak dan lain sebagainya. Kalau dukanya ada nggak? Oh, banyak. Apa contohnya?
eh, berbicara di depan umum kan aku juga baru-baru gitu loh, Mas. Masih plastikan gitu ya. Masih segelan. Heeh. Nah, terus pas awal-awal tuh kayak kita masih nyari apa namanya? feel Oh, kayak nyari polanya gimana gitu ya. Bagaimana kita bisa berbicara dengan nyaman kayak gitu-gitu. Nah, pas awal-awal bahkan sampai sekarang juga masih sih kadang-kadang misal ternyata ini sih yang paling pada intinya respon anak. Oh gitu. Jadi sama kayak public speaking lain lah ya. Ketika kita ngomong yang kita ajak ngomong itu ngantuk, nggak mendengarkan, nggak respect, berarti juga mentalnya juga kena ya. Kena, sama juga. Kena mental cetak. Gitu. Tapi sering nggak menemukan momen itu? Kayak dongeng terus anak-anaknya, oh apa sih mbak gue? Ra penting, ngantuk gitu. Sering nggak sih? Sering juga. Sering, tapi kami tetap mendongeng. Walaupun tidak didengarkan. Iya, bodo amat. Iya, sering. Jadi kayak pas awal-awal itu kan kita belum tahu bagaimana caranya supaya pokoknya masih meraba-raba feel yang enak. Mohon maaf buat adik-adik percobaan kayak gitu toh. Nah, awal-awal tuh mungkin ceritanya kepanjangan, penyampaiannya nggak enak atau pada intinya kalau dirangkum adalah membosankan. Nah, terus nanti adiknya langsung ada yang langsung rebahan, terus ngalamun, angop, nangis, kejang-kejang, dolanan, jajan pentol, lari-lari dan lain sebagainya, mengecor rumah, ngaspal jalan. Oh betul. memetik rambutan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau kamu sebagai pendongeng ngerasain ini nggak sih? Anak-anak sekarang kan udah mulai kenal sama gadget lah ya. Dan mereka lebih individualistis gitu loh, nggak sering main keluar dan lain sebagainya. Ngerasain nggak sih efek dari hal itu kalau pas dongeng gitu? Iya, of course merasakan. Nah, termasuk di itu bagian tadi. dukanya tadi. Jadi kadang-kadang ada juga ketika kami ini masih berhubungan dengan gadget. Misal kayak mereka udah tahu kalau gadget itu lebih mengasyikan dan lain sebagainya, atau ya seperti yang kita alami, kita juga suka gadget kan, kayak gitu. Terus kayak tiba-tiba mereka didongengin kayak apa sih gitu, respon kembali ke respon. Jadi begitu. Terus kadang-kadang yang masih dukanya tadi tuh, nah itu kalau cerita yang kita sampaikan tuh nggak sesuai umur. Oh gitu. Jadi ketika sebelum dongeng harusnya tahu dulu ya audiensnya umur berapa tahun gitu. Nah, cuman yang sering terjadi kan kita mendongeng itu kadang-kadang di lingkungan non formal yang tidak semua anak berusia seragam. Sama, betul. Ada yang campur-campur lah ya. Ada yang baru menetas sampai udah gede gitu kan. Nah, kadang-kadang kita tuh bingung juga mau ngambil cerita yang buat fokus ke anak-anaknya, apa yang ke anak-anak gedenya kayak gitu. Jadi tips dari suhu-suhu senior-senior sih, pilih cerita yang jumlah anaknya itu paling banyak gitu. Cuman ya itu tadi nanti apa namanya, ada kelompok tertentu yang angop, yang ngantuk, yang nggak tertarik gitu ya. Oke, selain di dongeng itu kan kamu punya komunitas ya, namanya Teh Tarik Rasa Fanta. Fantanya pakai V. Instagramnya nanti kami taruh di bawah di deskripsi. Dan itu adalah sebuah kelompok dongeng yang non profit ya. Dalam artian bahwa kalian tidak mematok biaya gitu. Tidak memasang biaya harus berapa gitu. Kami pengen tahu kenapa seslow itu. Sekarang kan zamannya kan nyari duit ya. Itu kenapa kalian kok mau keliling-keliling, kadang nggak dibayar gitu ya, walaupun beberapa kali dibayar kan katanya. Tapi itu dulu kenapa sih membuat komunitas itu? Karena kami suka. Kalau awalnya gimana ceritanya? Jadi ceritanya kan di Makul dulu kita dapat mata kuliah dongeng, berbicara yang mendongeng itu tadi. Nah terus kan akhirnya aku KKN, harus bikin proker yang berkaitan dengan jurusan atau prodi begitu. Nah terus kan aku memutuskan untuk
mendongeng, untuk mendongeng. Bikin kegiatan dongeng pas KKN itu. Yoi. Nah, dari situ tuh kan aku mendongeng nggak sekali doang ke anak-anak yang ada di KKN. Nah, terus kayak lama-lama tuh jadi merasa kalau ternyata kegiatan ini tuh membuatku bahagia dan senang. Terus setelah KKN, oh iya pas KKN dulu kan aku juga kerja sama salah satu penerbit di Jogja. Disupport oleh mereka. Dan pokoknya kerja bareng gitu, ada feedbacknya untuk satu sama lain. Nah setelah itu dari penerbit tersebut pas udah nggak KKN nih, mereka tuh ada satu divisi literasi. Nah terus pas mereka mau bikin kegiatan, mereka ngajakin aku lagi buat mendongeng. Nah terus setelah itu aku jadi sering jalan-jalan sama mereka untuk mendongeng. Dan ya udah akhirnya aku mempromot diriku kalau kalian butuh lalala yeye, aku mau lo diajakin soalnya aku suka. Begitu awalnya. Dan hal itu juga terjadi ke temanku si Irin. Berarti dulu 2 orang pertama itu. Hanya kamu sama Irin. Aku sama dia kan KKN-nya beda waktu. Aku duluan terus dia baru KKN. Nah, dia tuh juga pakai dongeng juga kan. Nah, dan setelah dia KKN dia juga mendongeng di luar. Tapi pas itu kami jalan sendiri-sendiri. Sampai pada akhirnya Irin tuh diminta sama ibunya buat dongeng di SD-nya ibunya itu. Audiensnya 500 anak. Nah, terus Irin ngajakin aku buat dongeng bareng. Nah akhirnya aku mau, terus kita memutuskan buat latihan. Terus pas latihan itu kita berpikir kenapa kita tidak berjalan bersama gitu. Nah sejak saat itulah kami berjalan berdua. Kenapa dikasih nama Teh Tarik Rasa Fanta? Karena waktu kita latihan buat yang pertama kalinya itu, pertama kali kerja bareng sama Irin. Yang Irin mau dongeng di 500 anak itu tadi, kan kita latihan di salah satu kopi-kopi yang agak terus itu agak mahal di kantong kaum prasejahtera seperti kami. Kami cuman beli minum, pas itu kan aku beli teh tarik karena itu yang paling murah. Soalnya air mineral murah tapi mahal. Nah terus Irin beli soda gembira. Nah soda gembiranya Irin itu terdiri dari Fanta sama creamer itu sama es batu. Nah terus kan itu malam kami latihan sampai jam 10-an sekian itu. Terus kita baru kepikiran pengen bikin nama pas mau pulang. Nah pas itu kan kita udah lapar. Jadi kebutuhan sio ya bikin namanya waktu itu. Nah terus kita nggak punya ide. Sebenarnya kami tuh pengen menamai diri kami dengan nama yang lebih keren, relate dan mudah diingat. Terus tapi otak tumpul kami waktu itu sudah tidak mampu berpikir. Lalu kami menamai diri kami dengan apa yang ada di depan mata kami. Kan tadi cerita dipertemukan karena latihan gitu. Dan di beberapa pentas kalian, di beberapa penampilan kalian itu kan yang satu bawa alat musik, yang satu di make up full, kadang pakai topeng gitu. Apakah dongeng memang harus seperti itu? Apakah dongeng harus seperti itu atau bisa cerita biasa tanpa harus ada properti, tanpa harus pakai topeng di make up gitu? Sebenarnya dongeng itu simple sampai ribet. Jadi kalau simpelnya tuh ya kayak cerita. Misal kita cuman saling curhat gitu pun itu udah sangat simple tanpa properti dan lain sebagainya kayak gitu. Terus dan yang denger juga enak itu bisa. Terus ada juga yang tidak ada pakem tertentu sih Mas. Jadi kayak nggak harus dongeng itu harus gini gitu nggak ada dan ya. lain sebagainya. Pada dasarnya bebas. Begitu. Jadi mau pakai properti alat musik bisa, iya, mau modal diri sendiri bisa. Terus mau pakai papet juga bisa, boneka, wayang-wayangan, topeng atau bayangan, kan banyak sekali ya variasinya di dunia ini. Menarik. Nah tapi kalau kami lebih ke musical storytelling. Musikal berarti. Itulah kenapa pakai alat musik. Paling jauh mendongeng di mana untuk kalian?
Paling jauh Heeh. gimana ya? Paling jauh itu aku, kami berempat. Yang teh tarik rasa Fanta. Iya, itu pernah ke Solo. Solo. Terus Irin sendiri sebagai teh tarik rasa Fanta. Heeh. Kan nggak apa-apa yo, termasuk yo. Iya. Nah, itu pernah ke Purworejo atau mana ya itu, pokoknya Jojo sanalah itu. Terus aku pernah ke Wonosobo. Kalau krunya berapa orang sih sekarang anggotanya? Sekarang ada 4 orang. 4 orang. Dan berarti 4 orang itu tidak harus berangkat sepaket 4 gitu. Nggak Bisa harus. 1 orang atas nama teh tarik rasa Fanta Iya, gitu iya, ya. gitu. Teman-teman mendongeng itu ternyata asik. Nah, kalau teman-teman pengen mulai mendongeng, yang mungkin bisa teman-teman coba mulai dengan bercerita ke orang terdekat. Misal teman-teman punya keponakan, tetangga, atau adik, atau siapapun yang masih kecil. Nah, itu bisa teman-teman mulai dengan membacakan cerita ke mereka. Kalau misal bayangan dongeng itu harus tanpa buku dan lain sebagainya. Nah, bisa juga dimulai dengan membacakan cerita. Oh gitu. Berarti dongeng nggak harus kita ngambil kisah lawas gitu, nggak harus ya. Bisa kita membacakan buku, read aloud itu juga bisa sebenarnya. Iya. Nggak harus yang dongeng terjadinya apa terjadi, nggak harus ya. Bisa Bebas. dari buku bebas gitu ya. Oke. Gitu. Terus bisa memulai dengan membacakan cerita ke siapapun yang teman-teman merasa pede untuk melakukannya. Oke. Pede. Sekaligus buat latihan mungkin ya. Iya, nanti mungkin setelah teman-teman sering melakukannya, teman-teman akan menemukan feel-nya, akan menemukan hal yang berbeda gitu lah. Akan menemukan kliknya lah ya. Terus nanti Hal kalau menyenangkan di dalamnya. mau lebih mendalami atau pengen tahu lebih banyak, bisa bergabung dengan klub-klub dongeng yang sudah ada. Search aja di Instagram banyak. Kalau ada yang mau gabung dengan teh tarik rasa Fanta, boleh nggak dan syaratnya apa? Kalau kami itu sebenarnya bukan mau, ya gini Mas, kita tuh kalau mau ngomong klub dongeng, kita tuh nggak ada yang bikin oprek dan lain sebagainya. Jadi kayak kita tuh sekumpulan orang-orang yang suka mendongeng, terus kami menamai diri kami sebagai TTRV. Gitu. Nah, cuman kalau teman-teman pengen ikut mendongeng tuh biasanya kami dulu sih ya, sebelum pandemi itu kami kayak bikin poster ajaan gitu ya. Gitu, kalau mau ikut boleh. Oke, begitu dulu teman-teman perbincangan kami kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tabik.